Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam. Tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu. Sunatullahnya begitu. Menghina presiden dihukum 5-6 tahun. Karena itu artinya kita merendahkan martabat presiden. Cari di kamus mana ada istilah martabat presiden. Yang ada istilah human dignity, martabat manusia. Presiden bukan manusia, presiden fungsi. Dia lembaga. Martabat itu hanya melekat pada manusia yang punya perasaan. Presiden nggak boleh punya perasaan. Jadi secara konseptual kacau. Yang ada adalah martabat raja, bukan presiden. Kenapa? Karena raja menunjuk dirinya sendiri sebagai wakil Tuhan. Itu asal usul dari istilah dilarang menghina, menjatuhkan martabat presiden. Kan dianggap dulu presiden itu sejajar dengan raja. Kemudian hilang istilah itu karena demokrasi itu. Kalau dia bermartabat, maka martabat itu melekat pada saya seumur hidup saya. Itu namanya human dignity itu. Presiden setiap 5 tahun kita ganti. Ngapain dia harus kita kasih martabat? Dia bisa kita ganti kok. That's logic, so. Pak Rocky kok kritik melulu presiden itu. Memang gak ada yang bagus dari presiden. Saya bilang gak ada. Terus mereka ngotot. Masa gak ada satupun? Ya memang gak ada. Pasti ada dong. Oke, bantu saya terangkan mana. Jalan tol katanya. Berita kemarin, jalan tol di Jakarta dari Cilincing ke Cibitung dibiayai APBN 10,5 triliun. Selesai. Bagus mulus. Kemarin beritanya, jalan seharga 10 triliun itu akhirnya dijual seharga 4,5 triliun pada swasta. Lalu apakah itu prestasi? Membuat jalan mahal lalu dijual murah itu. Kehidupan kita dibuat miskin oleh pemimpin yang kurang mampu berpikir. Itu soal kita. Jadi kalau ditanya, apa masalah Bapak Presiden sekarang? Masalahnya dia nggak ngerti masalahnya. Karena nggak ada konsep yang utuh. Jadi saudara-saudara, kalau seseorang tidak mengetahui masalahnya sendiri, artinya dia sudah harus diganti. Ya, itu serius. Sangat serius. Karena ini berurusan dengan nasib negara. Kalau pemimpin tidak punya konsep, maka dia akan disetir oleh mereka yang punya ambisi untuk mempertahankan bisnis yang tipu-tipu, birokrasi yang busuk. Jadi kita ingin agar supaya kepalanya harus ada isinya tuh. Kepala negara disebut berkepala kalau kepala ada isinya. Tapi kita tahu bahwa selain voluntarisme kita, voluntarisme artinya dorongan untuk menjadi sukarela. Volunte artinya energi untuk memulai inisiatif. Voluntarisme terhadap Anies
bisa juga dibaca sebagai kegugupan kita karena membayangkan Anies mampu nggak kalau terjadi semacam keadaan ketidaknormalan di dalam politik gitu. Kan itu intinya kan. Kalau normal aja ya udah ikut aja nanti 20% segala macam. Tetapi pemilu 2024 akan berlangsung di dalam formula-formula tidak normal. Kita lihat dari sekarang tuh. Tapi Presiden bilang jangan diskusi politik di kampus. Kalau BEM bikin diskusi politik, rekornya dijewer. Jangan percakapan politik di pesantren. Ngaco perpikiran itu. Kalau begitu pertanyaan apa kalau begitu yang akan dipercakapkan dan di mana? Di dalam spanduk-spanduk yang dipasang di seluruh Jawa. Terima kasih Jokowi, ada potret Erick Thohir, Puan Maharani segala macam. Tapi saya nggak lihat mereka berdebat di forum akademis. Boleh aja pasang di situ. Tapi apakah poster yang gede itu sama dengan otaknya yang besar? Belum tentu. Pemimpin harus diuji, bukan kan pemimpin kita itu dia nyongkok ke lembaga survei, tiba-tiba elektabilitasnya naik, elektabilitas naik, intelektualitasnya turun, moralitasnya ikut drop. Pas pemimpin intelektualitasnya nggak ada, gugup untuk bicara, harus nyontek dan nyontek pun gugup. Karena saya lihat Presiden Jokowi, kalaupun dia tidak terpilih lagi dan mudah-mudahan memang rakyat paham itu, dia akan meninggalkan delus, beban. Bahasa Prancis, après moi le déluge. Mana si Neno yang mengerti bahasa Prancis. Dia akan meninggalkan delus, beban pada presiden berikutnya. Beban 10.000 triliun, beban keretakan bangsa, beban KPK yang buruk, beban ekonomi yang nggak tumbuh, beban macam-macam. Iya itu saya sudah sebut tadi. Apalagi itu indeks demokrasi yang buruk, oligarki macam-macam itu, tax ratio yang tinggal 8%. Jangan-jangan begitu presiden baru terpilih di 2024, seminggu kemudian dia jatuh juga karena nggak mampu memegang après moi le déluge yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Saya akan memilih para Habib Rizik. Kalaupun saya non Muslim, saya akan pilih dia karena dia probitas veritas justitia. Kalau dia berbalik begitu, tentu saya akan pilih yang lain tuh. Jadi cuman itu yang mesti kita pamerkan tuh. Kemampuan berpikir seseorang itu harus diperlihatkan pada rakyat supaya kita bisa pilih kan. Di belakang itu ya ada urusan sentimen agama segala macam. Iya, tapi bukan itu inti dari politik tuh. Jadi keterbukaan semacam itu yang harus kita ucapkan sejak sekarang. Nah, kita balik pada keadaan sekarang. Orang ingin agar supaya ada kejelasan kapan terjadi perubahan politik. Secara elektoral itu baru 2024. Tapi kalau kita menunggu 2024, veritas, probitas, justitia itu makin drop. Karena yang berlaku adalah bukan prinsip-prinsip tadi, tapi prinsip peternakan politik. Yang peternak politik siapa? Yang masih oligarki yang sama, yang mengincar ternak baru di 2024 gitu. Kalau kita bilang, bagaimana cara membatalkan oligarki? Batalkan di 2024, nggak bisa. 2024 adalah fasilitas resmi bagi oligarki untuk main politik uang. Jadi oligarki mesti dibatalkan di luar sistem resmi suksesi. Itu logikanya begitu, supaya dia kelimpungan, dia nggak punya kesempatan untuk bermain politik melalui fasilitas resmi negara. Kenapa? Karena dia disponsori negara juga. Jadi problem ini sebetulnya yang jadi kegelisahan kita. Tapi saya tahu psikologi beberapa peneliti atau bahkan tokoh politik atau elit takut melakukan perubahan sebelum 2024. Apa dasarnya? Itu inkonstitusional. Loh, konstitusi bilang bisa terjadi perubahan sebelum masa jabatan berakhir. Kan begitu kan? Jadi dia bukan inkonstitusional. Kalaupun terjadi, dia adalah ekstra konstitusional. Bukan inkonstitusional. Di luar aturan, tetapi itu adalah akibat dari aturan yang sekedar melegalkan beroperasinya kembali oligarki itu. Nah, saya mempromosikan ini bukan dalam rangka makar, tapi untuk memperlihatkan, mempercepat perubahan demi alasan veritas, probitas, justitia. Nah, pembicaraan semacam ini tidak mesti negara. Saya mengajar di Lemhanas, saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Apalagi ya? Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Apalagi? Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung tuh. Saya nggak musuhin negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Jadi kalau Saudara Kapitra menganggap saya nggak konsisten atau potensial nggak konsisten, sehingga nama saya dari Rocky Gerung bisa jadi Rocky Garung, itu nggak mungkin terjadi.
Saya terusin dulu. Jadi saya ingin lihat, uji di mana kelurusan pikiran Saudara Kapitra. Dari Kapitra Ampera artinya amanat penitaran rakyat. Sekarang jadi Kapitra amanat pemerintah, Ampera juga. Ringkasannya. Saya nggak bilang dari Kapitra Ampera jadi Kapitra Ampla atau Kapitra Amplop, enggak. Jadi itu soalnya tuh. Sekarang kita bicara tentang masa depan, karena itu kritik harus terus diucapkan demi masa depan, supaya tercegahlah doktrin yang sangat mungkin berlaku sekarang yang disebut oleh Raja Louis XV, après moi le déluge. Setelah saya akan ada kekacauan. Karena saya lihat Presiden Jokowi, kalaupun dia tidak terpilih lagi, dan mudah-mudahan memang rakyat paham itu, dia akan meninggalkan deluge, beban. Bahasa Perancis, après moi le déluge. Mana si Nano yang mengerti bahasa Perancis. Dia akan meninggalkan deluge, beban pada presiden berikutnya. Beban 10.000 triliun, beban keretakan bangsa, beban KPK yang buruk, beban ekonomi yang nggak tumbuh, beban macam-macam. Iya, itu saya sudah sebut tadi. Apalagi itu indeks demokrasi yang buruk, oligarki macam-macam itu, tax ratio yang tinggal 8%. Jangan-jangan begitu presiden baru terpilih di 2004, seminggu kemudian dia jatuh juga karena nggak mampu memegang après moi le déluge yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang karena dari awal yang memerdekakan Indonesia adalah gerakan Islam. Karena yang dijajah pertama kali oleh Belanda adalah Kesultanan Islam di Indonesia. Sebelum Indonesia ada, sebelum yang disebut NKRI ada, yang ada adalah Kepulauan Nusantara yang dihuni oleh kesultanan Islam. Dan mereka yang pertama kali melawan penjajah sebetulnya. Nah, siang itu yang harus diingat. Jadi kedunguan dan kekonyolan baser-baser bodoh ini sebetulnya dihasilkan juga oleh partai-partai yang nggak paham sejarah Republik ini kan. Jadi sebetulnya itu satu kehendak sejarah. Kita harus tahu bahwa jejak upaya untuk menghasilkan kesetaraan dan keadilan dimulai dari gerakan Sultan-Sultan Nusantara yang basisnya Islam untuk mengusir kolonial. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kita sudah merdeka dan kemajemukan itu adalah dasar kehidupan kita bersama. Jangan lagi ada upaya untuk, karena nggak ada isu, nggak mampu untuk create isu yang berbasis keadilan, lingkungan, kesejahteraan, lalu create isu tentang bahaya ini nanti kadrun pemerintah tuh, kalau presidensial threshold dibikin 0 itu berarti Habib Rizik akan jadi presiden, itu bahaya bagi negeri, lalu dihembus-hembuskan. Jadi kedunguan dan kekonyolan itulah yang sedang ditertawakan dunia hari ini. Jadi hentikan kekonyolan itu, karena kita ingin basis kita adalah konstitusi yang perintahnya adalah setiap partai politik peserta pemilu berhak menyalurkan presiden, artinya presidensial threshold 0. Jadi terhubunglah presidensial threshold 0 dengan keputusan Kongres Amerika kemarin. Kalau kita tes, seluruh kebijakan Ganjar di Jawa Tengah itu menyebabkan stunting. Seluruh kegiatan Ganjar di Jawa Tengah itu menimbulkan problem ekologi itu. Hal-hal semacam itu mestinya udah ditegur oleh Mega kan. Kalau partai itu mau mengatakan kami pro wong cilik. Lo Ganjar selama di Semarang, di Wadas itu mengkhianati marxisme. Kan itu dasarnya kan. Jadi partai ini kehilangan kemampuan untuk menghasilkan figur di mana orang akan percaya figur ini masih mewakili Bung Karno. Satu-satunya cara untuk mengatakan bahwa Ganjar mewakili Bung Karno, nanti potretnya Ganjar Megawati Bung Karno. Kan begitu kan? Di baliho doang itu diperlihatkan kan. Sama juga Puan, Jokowi, Mega, Bung Karno. 4 dimensi ke belakang. Iya, tapi itu di poster. Nggak kelihatan itu sebagai ide itu. PDIP, ideologi politiknya adalah sosialistik. Lalu Sandiaga Uno diundang untuk jadi cawapres oleh P3. Apakah Sandiaga Uno Muslim? Muslim. Apakah orientasinya Islam? Bukan. Kapitalis. Jadi apa kebutuhan PDIP dengan Sandiaga Uno? Amplop. Itu aja. Sangat pragmatis. Ya. Erick Thohir juga begitu. Apakah Erick Thohir mewakili NU? Tidak. Dia mewakili konglomerasi, mewakili oligarki.
Jadi kejujuran itu yang mesti kita pertanyakan hari ini.